Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Statistik Parametrik yang meranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Ilham, Saya Nurul Anjani, saya Sabrina Dina Putri, saya Devika Wasti. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Pengertian analisis komparatif. Analisis komparatif atau analisis perbedaan adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel data atau lebih. Analisis komparatif dua sampel independen atau tak berkorelasi. Sampel dinyatakan tidak berkorelasi atau independen antara dua kelompok bila sampel-sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas. Artinya, anggota sampel kelompok A tidak ada yang menjadi anggota sampel kelompok B. Selanjutnya akan saya lanjutkan contoh soal uji statistik independen. Dosen statistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas ABC ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara kelas pagi dan malam. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 orang untuk masing-masing kelas. Data-data yang berhasil dikumpulkan ada pada tabel 3. Uji apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara kelas malam dan pagi dengan taraf nyata 5%. Terdapat 15 responden, ada kelas pagi dan malam, dan taraf signifikannya 5%. Maka tahap pertama yang dilakukan adalah membuat hipotesis HA dan HO dalam uraian kalimat. Hipotesis pertama itu HO, tidak ada perbedaan nilai ujian untuk mata kuliah statistik kelas pagi dan malam. HA adalah kebalikan dari HO. Jika HO tidak ada perbedaan, di AA terdapat perbedaan nilai ujian kelas pagi dan malam. Melihat perbedaan hipotesis yang benar atau salah, kita harus membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel. Jadi kita memakai tabel pembantu, respondennya 15, kelas pagi kita buat menjadi X1 dan kelas malam kita buat menjadi X2 dengan nilainya segitu. Di tabel ini kita mencari X1 kurang X1 bar. Sebelum mencari nilai rata-rata X1 bar sama dengan sigma X1 per N. Sigma X1 didapat dari menjumlahkan semua data-data di X1 dengan N atau sampel 15. Maka hasilnya 72,7. Begitu juga untuk mencari X2 bar. Setelah didapat X1 dan X1 bar dan X2 bar, maka kita bisa menghitung responden pertama X1. Responden pertama X1 75, untuk X1 bar 72,7. Maka 75 dikurang 72,7 lalu hasilnya dikuadratkan dan menjadi 5,44 dan begitu seterusnya. Lalu menghitung nilai variasi S2 kuadrat. Untuk S1 kuadrat rumusnya sigma X1 kurang X1 bar kuadrat per NI kurang 1. Didapat dari tabel yang sebelumnya. Lalu kita cari, lalu dibagi 15 kurang 1 sama dengan hasilnya 126,5. Begitu juga dengan S2 kuadrat. Lalu menghitung T hitung itu 76,7 dikurang dengan 64,7 dibagi akar dari buka kurung 15 kurang 1 dikali 126,5. Ditambah 15 kurang 1 dikali 355,8 per 15 ditambah 15 kurang 2 dikali 1 per 15 ditambah 1 per 15 hasilnya 8 per 5,7. Lalu hasil dari 8 per 5,7 adalah 1,4. Menentukan T tabel dengan taraf signifikan A sama dengan 0,05
Karena uji dua sisi, maka nilai A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Kemudian dicari T tabel pada tabel distribusi dikurang T dengan ketentuan dB sama dengan N kurang 2, sehingga T A dB sama dengan T 0,2528 sama dengan 2,048. Selanjutnya tahap 3. Tahap 3 membandingkan T tabel dan T hitung. Jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel atau T hitung lebih besar sama dengan minus T tabel, maka H0 diterima. Ternyata T hitung 1,4 yang mana lebih kecil sama dengan 2,048 dan lebih besar sama dengan minus 2,048, maka H0 diterima. Berikut contoh kurva. Memakai kurva dua sisi. Sisi pertama 2,048, sisi kedua minus 2,048, yang dimana menjadi daerah penolakan H0 dan T hitung yang kita dapat 1,4 berada di daerah penerimaan. Tahap keempat, karena HO diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai ujian untuk mata kuliah statistik antara kelas pagi dan malam. Selanjutnya saya akan membacakan penyelesaian SPSS. Tahap pertama yaitu mengisi variabel dan data di menu bagian kiri bawah. Setelah data tercipta, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan cara klik menu analis, lalu compare means, dan lalu one sample t-test. Akan muncul one sample t-test, analis, dan variabel, lalu pindahkan variabel nilai ujian ke tes variabel, dan isi tingkat signifikansi di menu option, lalu ubah confidence interval percentage menjadi 95%, lalu klik OK. Analisis komparatif dua sampel berkorelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan. Jadi maksudnya adalah kita ini menganalisis untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak antara dua kelompok data yang berpasangan yang sudah berisi datanya. Di sini sudah bisa kita lihat ada contoh soal untuk analisis komparatif dua sampel, yaitu seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata tingkat pengetahuan khalayak sebelum dan sesudah menonton program Apa Kabar yang disarankan oleh salah satu TV swasta. Objek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas ABC untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan khalayak sebelum dan sesudah menonton program Apa Kabar. Maka dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel 20 orang mahasiswa untuk mengisi kuesioner dengan jujur. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah 20 pertanyaan. Jawaban setiap instrumen penelitian yang diajukan diberi skala 5 adalah sangat baik, 4 adalah baik, 3 adalah cukup, 2 tidak baik, dan 1 sangat tidak baik. Lalu kita bisa menjawab soal itu dengan kita buat dulu tabel dua sampelnya. Di sini ada tabel untuk responden yaitu 20 orang dan pengetahuan sebelum, pengetahuan sesudah. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat hipotesis HA dan H0 dalam uraian kalimat. H0 tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah menonton program Apa Kabar. Lalu HA-nya adalah ada perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah menonton program Apa Kabar. Jadi nanti di sini dari membuat hipotesis ini kita bisa mengetahui kesimpulan, kita nanti bisa membuat kesimpulannya nanti apakah HA diterima atau H0 ditolak.
Lalu kita di sini lanjut ke perhitungan tahap kedua, menentukan nilai T hitung dan T tabel. Di sini sudah ada tabelnya, di mana tabel yang dimasukkan adalah responden sebelum menonton dan sesudah menonton. Lalu di sini tabel yang di sebelahnya itu X1 dikurang X bar akar X1 dikurang X bar kuadrat, di mana kita harus mengetahui dulu X barnya itu berapa. X bar itu adalah total tabel dibagikan dengan jumlah responden. Lalu kita lanjut ke perhitungan nilai rata-rata sampelnya. Ini dia. Ini ada rumusnya masing-masing. Di sini sebelum perlakuan yaitu X bar adalah di mana X bar ini mencarinya dengan jumlah dari XI per N, di mana jumlah dari XI-nya adalah 1258 dan N-nya adalah 20, sama dengan 62,9. Lalu sesudah perlakuannya atau Y bar adalah di mana Y bar sama dengan jumlah dari Y1 per N, di mana jumlah dari Y1 adalah 1460 per 20 sama dengan 73. Lalu bisa kita lanjut menghitung nilai variansnya atau S2, S kuadrat, di mana sebelum perlakuannya Sx kuadrat sama dengan jumlah dari atau sigma per di sini Sx kuadrat sama dengan sigma dikali dengan X1 dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Di sini kita sudah mengetahui N-nya adalah 20, jadi dikurang 1 adalah 19, di mana XI dikurang X bar kuadrat adalah 2536. Jadi bisa kita lihat totalnya adalah 126,8. Lalu sesudah perlakuannya adalah cara mencarinya yaitu SY kuadrat sama dengan sigma dikali YI dikurang Y bar kuadrat per N dikurang 1, di mana kita sudah mengetahui YI dikurang Y bar kuadrat hasilnya adalah 1302 per 20 dikurang 1 sama dengan 68,5. Lalu kita menghitung nilai standar deviasi. Sebelum perlakuan, Sx akar sigma dikali Xi dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1 sama dengan akar 2536 per 20 dikurang 1 sama dengan 11,6. Lalu sesudah perlakuannya bisa kita cari SY kuadrat SY akar sigma dikali YI dikurang Y bar kuadrat per N dikurang 1 sama dengan akar 1302 per 20 dikurang 1 sama dengan 8,3. Lalu di sini ada tabel untuk menghitung nilai korelasi, di mana kita sudah mengetahui nilai X, nilai Y, nilai X dikali Y, nilai X kuadrat dan Y kuadrat, dan sudah bisa kita melihat jumlahnya. Dan lanjut saja kita menghitung nilai korelasinya dengan rumus sebagai berikut, di mana R sama dengan N dikali sigma XY kurang
dikurang sigma X dikali sigma Y. Lalu akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat, lalu dikali lagi dengan N dikali XY kuadrat XY pangkat 2 dikurang X dikurang sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y kuadrat. Lalu bisa kita dapatkan di sini R sama dengan 20 dikali 91,910 dikurang 1258 dikali dengan 1460 per akar 20 dikali 81,644 dikurang 1258 kuadrat. Lalu 20 dikali 107,882 dikurang 1460 kuadrat. Bisa kita dapat hasilnya di sini 1520 per 36.340 sama dengan 0,0418. Lalu selanjutnya bisa kita buat menghitung nilai T hitungnya. T hitung dengan rumus X bar dikurang Y bar per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikurang 2R sama lalu dikali dengan S1 per akar N1 dikali S2 per akar N2. Bisa kita buat di sini sama dengan 62,9 dikurang 73 per akar 134,56 per 20 ditambah dengan 68,5 per 20 dikurang dengan 2 dikali dengan 0,0418 dikali dengan 11,6 per akar 20 dikali lagi dengan 8,3 per akar 20 dikurang, baru dapatlah hasilnya min 5050 akar 5 per 3 akar 1354243 sama dengan min 3,242. Selanjutnya akan menentukan nilai T tabelnya dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 5% karena uji dua sisi, maka nilai alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Kemudian bisa dicari T tabelnya. Pada tabel distribusi, min T dengan ketentuan dB sama dengan N dikurang 1. Dimana di sini bisa kita ketahui dB-nya adalah 20 dikurang 1 sama dengan 19, sehingga T 0,025,19 sama dengan 2,093. Tahap ketiga adalah membandingkan T tabel dan T hitungnya. Tujuan membandingkan antara T tabel dan T hitung adalah untuk mengetahui apakah H0 ditolak atau diterima berdasarkan kaidah pengujian. Jika min T tabel lebih besar daripada T hitung, maka H0 diterima. Ternyata hasilnya adalah min 2,093 lebih kecil dari min 3,242, maka H0 ditolak. Di sini bisa kita lihat daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Daerah penolakan H0 adalah min 3,242
sampai min 2,093. Dan daerah penerimaannya adalah min 2,093 sampai 2,093. Lalu bisa kita buat kesimpulannya bahwa ada perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah menonton program Apa Kabar. Selanjutnya, saya akan membacakan penyelesaian dengan SPSS. Tahap pertama yaitu adalah menciptakan variabel dan data terlebih dahulu di menu variabel view dan data view pada menu bagian kiri bawah. Tahap kedua, melakukan pengolahan data dengan cara memilih menu analysis, compromise, dan per sample t-test. Pada tahap ketiga, setelah muncul menu untuk menguji data per sample t-test, pindahkan variabel dan sebelum dan sesudah ke part variables dan isi tingkat signifikansi dengan klik options. Lalu pada confidence interval percentage angka yang dibuat adalah 90%, lalu klik continue dan klik OK. Dan hasilnya per sampel statistiknya per 1 sebelum minnya tuh 6290, n-nya 20, standard deviation-nya 11553, standard error min-nya 2583. Sesudahnya jadinya 7300, n-nya 20, standard deviation-nya 8278, standard error min-nya 1851. Per sample correlation-nya sebelum dan sesudah, n-nya 20, correlation-nya 042, signifikansinya 861. Per sample testnya sebelumnya min-nya tuh min 10 100, standar deviasinya 13928, standar error min-nya itu 3114, lower-nya min 16619, upper-nya min 3581, t-nya min 3243, DFV 19, signifikansinya total-nya 0004. Per 1 sebelum dan sesudah, standar disasternya core hands-nya 13928, point estimate min 725, 90% confidence interval lower-nya min 1212, upper-nya min 223, hadges correction-nya standar disasternya 14211, point estimate 711, lower-nya min 11888, upper-nya min 219.